Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia bersama saya, Sarah Wayne. Pemirsa, hingga saat ini vaksin COVID-19 belum ditemukan. Imunitas menjadi satu-satunya kata kunci untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Lalu sebenarnya bagaimana upaya untuk menjaga bahkan menabung imunitas di tengah pandemi ini? Dan bagaimana nasib lansia maupun orang dengan penyakit kronis yang memiliki masalah dengan sistem kekebalan tubuh dan juga imunnya? Kita membahasnya dengan konsultan alergi dan imunologi serta spesialis penyakit dalam, Dr. Hardana Indah Setiawati Mahdi. Selamat pagi, Dokter Indah. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, apa kabar semua pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat. Nah, Dokter Indah, kita juga di sini mau mengundang pemirsa semua untuk berpartisipasi dengan cara bertanya terkait persoalan imunitas dan juga pandemi COVID-19 ini dengan Dokter Indah melalui sambungan telepon di 0215839900. Sekali lagi pemirsa, jika ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke Dokter Indah, ini bisa langsung telepon kita di 0215839900. Langsung saja pemirsa, kita akan bertanya ke Dokter Indah terlebih dahulu. Dokter, vaksin hingga saat ini memang masih belum ditemukan, belum ada. Dan katanya kata kunci dari awal kita sering sekali dengar adalah imunitas. Sebenarnya apa sih, dokter, yang dikatakan imunitas tubuh itu sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Saya akan bercerita mengenai sistem imun. Imunitas itu adalah suatu reaksi tubuh kita terhadap benda asing. Jadi kalau ada virus atau bakteri yang masuk, maka sistem imun kita akan bekerja. Baik, untuk benda asing apa saja, dokter, biasanya? Yang ini, apakah memang terhadap virus saja kah, bakteri saja? Imunitas mana yang harus kita tingkatkan? Apakah secara umum saja global imunitas satu atau ada berbagai jenis? Ya, terima kasih lagi Mbak Sarah. Jadi saya akan merangkai mengenai fungsi sistem imunnya dulu. Jadi fungsi sistem imun itu ada 3. Yang pertama, melindungi tubuh kita dari masuknya benda asing, virus, bakteri atau yang lainnya. Yang kedua adalah melindungi tubuh kita supaya kita bisa dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh virus atau bakteri atau kuman-kuman yang lain. Dan yang ketiga adalah menghilangkan. Dan kemudian timbullah namanya sel memori untuk pengenalan, supaya kalau ada virus yang masuk, dia akan bisa dieliminasi atau dibunuh oleh kekebalan tubuh kita. Sistem imun kita itu terbagi 2, Mbak Sarah. Ya. Pertama adalah sistem imun yang alami yang didapat dari ibu kita, yang disebut sebagai sistem imun alami atau bawaan atau ini sistem imun. Yang kedua adalah sistem imun yang didapat atau adaptif sistem imun. Jadi ada 2 sistem imun kita. Perbedaannya apa, dokter? Satu didapat dan satu sudah bawaan. Ini bagaimana? Yang kita lebih butuhkan atau lebih efektif itu yang mana, dokter, dalam menjaga kesehatan? Iya, terima kasih Mbak Sarah. Jadi sistem imun itu dua-duanya kita butuhkan. Baik itu sistem imun yang non-spesifik maupun yang spesifik. Pertama, kalau masuk kuman atau virus, kita memang punya beberapa sistem imun. Contohnya sistem imun yang non-spesifik itu ada 3, yaitu sistem imun yang fisik misalnya. Misalnya tentang COVID-19 ya, contohnya virus yang masuk, kemudian ada reaksi seperti batuk-batuk atau bersin, karena tubuh kita sudah mulai mengeliminasi atau mengeluarkan virus tersebut. Terus kemudian contoh lagi seperti yang bayi. Nah, ASI dalam tubuh bayi atau ASI dalam yang diberikan kepada ibu kepada bayi itu adalah sistem imunitas non-spesifik yang dalam sistemnya namanya kita bilang yang larut. Yang kedua adalah seluler. Yaitu seluler itu adalah mulai yaitu namanya fagosit, monokloral dan sebagainya untuk sistem imun yang non-spesifik. Sedangkan untuk sistem imun yang spesifik itu kalau sistem imun yang non-spesifik itu tidak mempan lagi. Jadi dia akan beralih ke sistem imun yang lebih spesifik. Nah, itu ada yang namanya humoral dan seluler. Yang humoral itu akan membentuk sel limfosit sel B atau sel B. Nah, dia itu akan membentuk suatu antibodi yang dirangsang oleh sel T yang akan menghancurkan virus atau bakteri atau kuman-kuman yang lain.
Oke, nah Dokter Indah, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, di mana misalkan kita disuruh meningkatkan imunitas tubuh kita dengan menjaga kesehatan, makanan-makanan bergizi, berolahraga, dan di luar sana virusnya masih ada aja dokter, terutama bagi mereka yang merasa sudah hidup sehat, tapi mereka tetap kena virusnya, tetapi mereka tanpa gejala. Sebenarnya seperti apa sih cara COVID-19 menyerang tubuh kita? Ya, terima kasih lagi Mbak. Jadi memang COVID-19 itu adalah COVID yang baru ya. Jadi pertama COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem imunitas bawaan itu mulai muncul. Muncul yaitu berinteraksi untuk mengeluarkan si virus itu. Virus COVID-19 itu adalah sangat spesifik lagi, dia berikatan dengan namanya reseptor ACE2. Nah, itu kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita, tubuh yang mengalami atau imunitasnya tidak baik akan beralih ke sistem imunitas yang lebih spesifik. Nah, sistem imunitas spesifik itu tadi yang saya ceritakan, limfosit sel CD4 T helper yang akan merangsang limfosit B yang untuk menahan atau mengeliminasi virus-virus tersebut. Tapi balik lagi, COVID-19 ini adalah virus yang baru. Akibatnya apa? Akibatnya limfosit T itu tadi lebih agresif. Jadi semuanya keluar. Itu yang kita sebut, yang kita kenal sebagai badai sitokin. Jadi semua sel-sel yang peradangan itu keluar semua. Apakah menjadi masalah? Ya, pastinya akan menjadi masalah. Kalau bagi penderita atau pasiennya yang sehat, atau artinya orang yang sehat, yang masih muda, tidak ada imunitas menurun, tidak ada penyakit penyerta, atau bukan lansia atau di atas 60 tahun, tidak ada masalah. Tapi kalau mohon maaf, ya itu dia akan tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk yang lansia, yang penderita HIV, penderita autoimun, penderita kanker, hipertensi dan diabetes itu akan sangat menjadi masalah. Karena apa? Karena kita ketahui bersama COVID salah satu menyerang paru-paru. Nah, itu akibatnya apa? Paru-paru kita akan kewalahan dan bengkak dan akhirnya terjadi yaitu tadi yang kita tidak inginkan, gagal napas. Itu, Mbak. Oke, dokter, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mereka yang lebih riskan dan juga sensitif terhadap COVID-19 ini, seperti mereka yang lansia dan juga mereka dengan komorbid, bagaimana dengan mereka yang imunitas tubuhnya mungkin menurun, dokter? Karena kan mungkin peralihan cuaca, ini sebenarnya kapan kita harus memperhatikan kondisi imunitas tubuh kita? Ekstra perhatian, dokter. Mungkin ada rentang umur tertentu kah atau kondisi-kondisi tertentu? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Jadi begini, pada penderita-penderita COVID itu yang rentan, terutama yang banyak yang komorbiditas atau mortalitasnya yang meningkat, itu terutama adalah pasien-pasien lanjut usia. Lanjut usia itu disebut sebagai orang tua yang umurnya di atas 60 tahun. Itu terjadi yang namanya immunosenescence, artinya kekebalan tubuhnya menurun berjalan dengan usia atau penyakit degeneratif. Kadang ada kan banyak lansia juga yang sehat, tapi ada juga yang ditambah dengan penyakit jantung misalnya, hipertensi, rematik gitu kan. Nah, itu namanya lansia yang itu harus kita perhatikan. Yang kedua, misalnya pasien dengan kanker. Kebetulan saya kerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, pasien-pasien kanker terutama yang stadiumnya lanjut yang sudah ada penyebaran kankernya kemana-mana, stadium 2, 3, dan 4. Dan juga pada pasien-pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Yang ketiga, pasien dengan HIV, orang dengan HIV AIDS. Kalau kekebalan tubuhnya rendah atau CD4-nya rendah, itu kita sebut imunodefisiensi, itu juga bahaya. Juga tadi penyakit penyerta yang lain seperti hipertensi, diabetes, dan asma. Ya, makasih Mbak. Oke, Dokter Ida, nanti kita mau tanya lebih lanjut seperti apa nanti ini dampaknya terutama bagi mereka yang mungkin mengidap autoimun juga, karena ingat penyakit yang tidak disadari bagi masyarakat luar sana. Tetap kita jeda terlebih dahulu, Dokter Indah, dan tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, karena kita akan lanjutkan kembali dialog dengan Dokter Indah dan tetap mengajak pemirsa untuk ikut serta dalam dialog interaktif pagi hari ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang imunitas bersama Dokter Indah, dan sekarang kita juga akan mengajak pemirsa semua untuk ikut serta dialog interaktif bersama Dokter Indah terkait imunitas di masa pandemi di saluran telepon 0215839900, dan pagi hari ini kita sudah ada satu penelpon yaitu Ibu Fani dari Bengkulu. Selamat pagi Ibu Fani. Selamat pagi Mbak Sarah. Ya Ibu Fani, silakan Ibu Fani pertanyaannya untuk Dokter Indah, silakan disampaikan. Ya.
terima kasih Dokter Indah. Saya mau tanya nih, saya kan di rumah tinggal sama kedua orang tua saya yang udah lansia ya. Nah, tadi dari penjelasan Dokter Indah itu ada 2 jenis imun kan, imun bawaan dan imun yang bisa dibangun dengan asupan makanan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, imun bawaan pada lansia ini seperti apa nih dok? Apakah kembali seperti mereka waktu bayi dulu atau gimana? Kemudian kedua, bagaimana caranya untuk meningkatkan imun lansia ini? Mengingat pertahanan tubuh mereka kan udah menurun nih dok, tidak sama seperti orang dewasa umumnya ya. Kalau dulu bayi kan imunisasi bisa gitu ya dok. Nah kalau lansia ini kayak gimana ya dok treatmentnya gitu? Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih Bu Fani. Ya, silakan Dokter Indah untuk menjawab pertanyaan Ibu Fani. Terima kasih Ibu Fani, pertanyaannya bagus banget Bu Fani, karena itu memang akan saya utarakan. Jadi memang khusus pada lansia tadi ada yang namanya immunosenescence, yaitu kekebalan tubuhnya akan menurun berjalannya usia. Dan kekebalan tubuh menurun berjalannya usia itu termasuk kekebalan yang tadi alamiah didapat dari ibunya dan kekebalan bawaan. Jadi bagaimana caranya ya untuk meningkatkan terutama ya, untuk meningkatkan supaya lansia kita itu bisa lebih produktif, lebih sehat. Yang pertama pasti selain 3M tadi itu ya yang umum ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker itu pasti sudah umum. Yang khususnya adalah para lansia-lansia ini yang pertama adalah mohon untuk dibuat jangan stres, itu pertama, karena stres akan menurunkan sistem imun. Yang kedua adalah gizinya mohon diperhatikan. Minumnya harus cukup, gizi yang seimbang, banyak sayur, banyak buah, dan berjemur. Supaya vitamin D yang ada di dalam tubuh usia lanjut ini akan juga terbangun. Dan terakhir adalah vaksinasi, itu bagus banget. Jadi vaksinasi itu saya akan bilang kalau vaksinasi itu bukan hanya untuk bayi atau balita. Vaksinasi dewasa itu ada, terutama pada usia lanjut, yaitu vaksinasi influenza. Ya untuk pada usia dewasa, terutama pada lansia itu setahun sekali, dan vaksinasi pneumonia untuk 5 tahun sekali. Itu amat sangat membantu bagi dewasa dan lanjut usia, terutama pada masa pandemi seperti ini. Itu pun juga sudah ada referensinya dari jurnal-jurnal di luar. Itu akan membantu untuk menangkal COVID-19. Gitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Indah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Fani. Selanjutnya kita sudah ada penelpon selanjutnya. Ini Dokter Indah, ini dari Bapak Eli dari Sorong, Papua. Selamat pagi Bapak Eli. Pagi Dokter Indra. Ya, silakan Pak Eli, pertanyaannya untuk Dokter Indah disampaikan. Iya, untuk meningkatkan imunitas tubuh apa saja yang perlu kita makan dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eli. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya Allah, saya senang banget dari Papua Sorong ya Pak. Jauh-jauh menelpon saya, terima kasih banyak. Jadi begini Bapak yang dari Papua, jadi memang untuk meningkatkan imunitas itu kita bukan hanya minum vitamin saja, walaupun ada beberapa vitamin, terutama yang mengandung vitamin yang mengandung zat besi, kemudian mengandung vitamin C, ya Pak, itu untuk meningkatkan sistem imunitas kita, dan juga vitamin D. Vitamin D gunanya adalah untuk meningkatkan sistem imunitas maupun yang bawaan maupun yang didapat. Dan itu juga sayur-sayuran dan buah-buahan, Pak. Banyak sayur, banyak buah. Jadi kalau misalnya kita hanya minum vitamin tertentu saja, yang kita dapat hanya vitamin C saja. Tapi sebenarnya kita butuh vitamin-vitamin yang lain, terutama vitamin yang mengandung tadi, vitamin C, D, dan zinc. Itu yang penting. Dan juga jangan lupa mengenai antioksidan. Minum teh hijau tiap pagi, itu jurnal yang terbaru. Jadi ada penelitian dari New Delhi mengatakan bahwa minum teh hijau secangkir setiap hari itu akan menangkal COVID-19 karena dia akan menekan enzim atau proteinnya yang disebut sebagai protein 3CL Pro. Jadi itu sangat membantu. Terima kasih Pak. Dan jangan lupa berjemur ya Pak, di Papua mataharinya lumayan bagus. Jadi jam 9, 10 sampai 15 menit sudah cukup. Terima kasih Pak. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Eli ya untuk asupan makanannya. Nah, Dokter Indah, tadi terkait dengan berjemur. Sebenarnya berjemur seperti apa sih? Ini kan sering sekali menjadi perdebatan, berjemur jam berapa lama. Itu seperti apa sebenarnya berjemur yang sehat? Untuk kategori semua usia samakah sebenarnya?
Ya, Mbak Sarah, terima kasih banyak. Itu memang pertanyaan yang bagus banget ya. Untuk kategori semua umur sama, Mbak. Tapi memang hati-hati pada penyakit autoimun karena mereka kalau apalagi terutama lupus ya, karena matahari itu akan menyebabkan penyakit autoimunnya akan menjadi tambah parah. Jadi yang paling bagus adalah sekitar jam 9 sampai jam 10 ya, 10 sampai 15 menit sudah cukup, yaitu untuk mengaktifkan, terutama kalau dari segi imunologi adalah mengaktifkan vitamin D yang sudah ada dalam badan kita, selain dari asupan-asupan makanan yang lain misalnya seperti keju, susu, yogurt. Nah itu untuk menambah. Apa sih gunanya vitamin D atau vitamin D3? Itu gunanya adalah meningkatkan limfosit T, yaitu tadi sel imun yang didapat ya, menangkal COVID. Terima kasih. Oke, Dokter Indah. Nah, Dokter Indah, kita sudah ada penelpon selanjutnya. Ini dari Mas Imam dari Bali. Selamat pagi, Mas Imam. Silakan pertanyaannya untuk Dokter Indah. Mas Imam. Pagi, Mas. Silakan. Selamat pagi. Ya, kebetulan saya adalah orang dengan HIV sudah 10 tahun lebih. Saya sudah terapi antiretroviral dan tes kemarin sudah tidak terdeteksi. Pertanyaannya, bagaimana cara saya tetap fit di tengah pandemi COVID yang sekarang seperti ini? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam. Pertanyaannya Dokter Indah silakan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang memang ODH atau HIV/AIDS ini bagaimana dan kondisi imunnya? Terima kasih Mas Imam, pertanyaannya bagus banget. Kebetulan saya juga sebagai dokter alergi imunologi ahli HIV di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi pada teman-teman ODHA nggak usah khawatir, nggak usah takut. Mohon minum antivirus tepat waktu, jangan terlambat. Justru pada saat-saat seperti ini, pasien-pasien ODHA dengan CD4 yang tinggi, artinya di atas 500 dengan virus yang tidak terdeteksi, dia akan lebih aman untuk terkena COVID-19. Lebih aman dalam artian tetap kita harus waspada, minum obat ARV atau antivirus tepat waktu, jaga kesehatan, gizi seimbang, olahraga, hindari rokok, hindari alkohol. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Indah. Dokter Indah, secara singkat saja ini bagaimana cara termudah kita untuk menabung imunitas di tengah pandemi? Pesannya untuk masyarakat di luar sana. Ya, pesannya adalah satu, jangan stres ya. Satu, yang kedua, kita menerapkan pola hidup sehat, yang tadi itu 3M tetap itu ya, pola hidup sehat. Terus yang khususnya adalah bagi teman-teman yang ada penyakit penyerta, mohon dikendalikan penyakitnya dengan cara minum obat teratur, makan makanan yang sehat, sayur, buah, dan jangan lupa olahraga, exercise ringan sesuai dengan kemampuan. Ya. Itu saja, dan kalau bisa vaksinasi itu tadi pada usia lanjut, itu yang terbaik. Ya, terima kasih. Terbaik ya, Dokter Indah. Semoga selalu sehat semua. Ya, amin. Ya. Semoga selalu sehat juga untuk Dokter Indah. Terima kasih Dokter Indah sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi rekan saya Robert Haryanto kembali untuk Anda dengan berbagai informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Zona Bisnis.